Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Warga perumahan Villa Karangsari yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Warga perumahan Villa Karangsari yang dirahmati Allah, kita sedang memasuki hari-hari akhir di bulan Ramadan dan akan segera memasuki bulan Syawal. Pada bulan Syawal, tradisi umat Islam di Indonesia adalah halal bihalal. Penjelasan tentang halal bihalal tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis, meskipun berasal dari kata dalam bahasa Arab. Namun, orang Arab sendiri bisa jadi tidak paham dengan istilah itu, karena istilah itu memang khas Indonesia yang tidak berdasarkan gramatikal tata bahasa Arab yang benar. Secara umum, pengertian halal bihalal adalah acara silaturahmi yang dilaksanakan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan kegiatan inti saling bermaaf-maafkan yang diselingi ceramah agama. Secara historis, istilah halal bihalal digagas oleh Kiai Wahab, salah seorang ulama perintis Nahdlatul Ulama, yang ditawarkan kepada Bung Karno dalam rangka rekonsiliasi para elit di tengah konflik yang sedang melanda bangsa Indonesia di tahun 1948. Tujuannya adalah agar mereka mau berkumpul, saling maaf-memaafkan, dan menyatukan pandangan dalam berbangsa dan bernegara. Halal bihalal merupakan kearifan lokal dalam bidang muamalah. Kegiatan ini merupakan hasil kreativitas bangsa Indonesia, baik sisi penamaannya maupun cara pelaksanaannya. Halal bihalal bisa dilakukan di mana-mana, mulai dari perkampungan, perkantoran, perkotaan, sekolahan, perkuliahan. Konon, kegiatan silaturahmi setelah sholat Idul Fitri mula-mula digelar oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, yang masyhur dijuluki Pangeran Sambernyawa pada sekitar tahun 1770-an. Untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, maka setelah sholat Idul Fitri diadakan pertemuan antara raja dengan para punggawa dan prajurit secara serentak di balai istana. Semua punggawa dan prajurit melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri. Kegiatan serupa kemudian diikuti oleh pemimpin Jawa lainnya sebagai tradisi yang dikenal dengan istilah sungkeman, belum bernama halal bihalal sekarang. Sedangkan penggagas istilah halal bihalal adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau merupakan salah satu perintis organisasi Nahdlatul Ulama yang biasa dipanggil Kiai Wahab. Pada pertengahan bulan Ramadan tahun 1948, Bung Karno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Negara untuk dimintai pendapat dan sarannya terkait situasi politik Indonesia yang tidak sehat. Kemudian, Kiai Wahab memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan silaturahmi selepas Hari Raya Idul Fitri. Lalu Bung Karno menjawab, "Silaturahmi kan biasa, saya ingin istilah yang lain." "Itu gampang," kata Kiai Wahab. "Begini, para elit politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa, dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan, sehingga silaturahmi nanti kita pakai istilah halal bihalal," jelas Kiai Wahab. Dari saran Kiai Wahab itulah kemudian Bung Karno pada Hari Raya Idul Fitri saat itu mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahmi yang diberi judul halal bihalal,
dan akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa. Sejak saat itulah istilah halal bihalal gagasan Kiai Wahab lekat dengan tradisi bangsa Indonesia pasca Lebaran hingga kini. Warga perumahan Villa Karangsari yang saya hormati, seluruh warga RT 4, RT 1, RT 2, RT 3 Desa Jemur. Pada momen sakral kali ini, marilah kita saling berhalal bihalal. Marilah kita saling memaafkan dari kata-kata tidak pantas yang terucap, dari jari jemari yang gatal tidak bisa terkendalikan untuk memejet kata-kata yang kurang berkenan di sosmed kita, dari tingkah laku kita setahun belakangan ini. Marilah kita kembali merajut kekompakan kita. Marilah kita kembali membangun solidaritas kita. Kita semua adalah kaum muhajirin, kaum pendatang yang jauh dari keluarga kita. Ketika kita ada masalah, jika bukan tetangga kita yang menolong, siapa lagi yang menolong kita? Karena tetangga kita adalah saudara kita. Semoga kita saling berhalal bihalal dan saling memaafkan dengan ikhlas. Apalagi kita masih hidup di masa pandemi seperti ini, kita harus saling mendukung, saling kompak, dan saling mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan. Tetangga kita yang dekat, Desa Karangtanjung, memasuki zona merah COVID-19. Mereka dilarang beribadah di masjid. Masjid-masjid dijaga polisi, tentara, dan Satpol PP. Oleh karena itu, marilah kita tetap saling mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi untuk kesehatan kita bersama dan kenyamanan kita semua. Warga perumahan Villa Karangsari yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.